Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan pertama kita di pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita diawali dengan bab pembelahan sel. Sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak ingatkan kepada semuanya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap semangat. Baik, kita mulai saja. Kembali mencarimu. Sesungguhnya dari mana bayi berasal? Waktu kecil mungkin bagian informasi yang tidak benar, misalnya apakah dikirim oleh seekor bangau, apakah dijual di toko online, atau bisa didapat di bank. Tentu saja semua informasi ini menyesatkan dan salah. Sesungguhnya di Quran surat Al-Mu'minun surat ke-24 di ayat 12 sampai ada 14 itu ada informasi penting yang menjelaskan dari mana manusia berasal, dari mana bayi dilahirkan. Dimulai dari surat ayat ke-12 yaitu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat berikutnya, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Ayat ini memberikan informasi ada dua sosok individu, yaitu ayah dan ibu. Air mani merujuk pada sosok ayah, sedangkan rahim merujuk pada sosok ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Lanjut. Nah, jadi bayi itu ternyata adalah hasil kerja sama ayah dan ibu. Ibu menghasilkan sel telur, ayah menghasilkan sperma. Sel telur yang kemudian dibuahi oleh sperma, nanti kemudian menjadi zigot, lalu zigot kemudian berubah menjadi embrio, dan embrio kemudian menjadi janin. Usia 41 minggu, maka kemudian lahirlah seorang. Di situ ada pembelahan sel prosesnya, yaitu pembelahan sel secara meiosis dan pembelahan sel secara mitosis. Sekali lagi, ibu menghasilkan sel telur atau ovum, ayah menghasilkan sperma. Sperma yang kemudian membuahi telur berkembang menjadi zigot. Pembelahan selnya itu secara mitosis. Maka 1 kemudian menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Hingga kemudian zigot menjadi embrio, embrio kemudian menjadi janin. Lalu kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini juga menentukan penentuan jenis kelamin. Ada kromosom namanya. Kalau perempuan itu, ibu itu hanya punya kromosom yang sama, tipenya adalah XX. Kalau laki bapak itu XY. Jadi kalau laki-laki lahirnya XY, kalau perempuan nanti XX. Jadi kalau bapak itu XY, ibu itu kromosomnya ditandain seperti itu.
Jadi nampak di sini kalau gambar, jadi yang menentukan laki dan perempuannya itu adalah dominan bapak ya, father, nanti X ya. Kalau misalnya X dari bapak, X dari ibu, maka dia akan jadi perempuan. Kalau dari ibunya tentu saja nggak bisa berubah X, tapi bapaknya Y, maka jadi XY, maka kemudian jadilah. Lanjut. Ini tentang pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk, termasuk jumlah kromosomnya. Jika sel induk memiliki kromosom diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan juga sama, yaitu diploid. Misalnya sel induk memiliki kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 atau 46. Ini terkait dengan definisi pembelahan mitosis. Ini gambarnya, ya. Ada prosesnya, satu fasenya ada 4, ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4, yaitu pembelahan secara mitosis ada 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir dari akhir pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Dari saat kemudian betul-betul menjadi buah. Di pembelahan buah itu ada di telofase. Nah, ini pembelahan sel meiosis. Apa itu pembelahan sel meiosis? Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing ke anakan hanya memiliki separuh dari jumlah sel induk. Jadi, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak adalah haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut pembelahan sel. Kalau mitosis tadi diploid, maka meiosis itu kemudian adalah haploid. Lanjut. Dari presentasi kali ini, insya Allah kalian akan memahami proses awal pembentukan sel yang merupakan dari proses bayi. Saat sel telur dibuahi sperma, terjadi pembelahan sel, baik pembelahan sel secara meiosis maupun mitosis. Lalu berkembang menjadi zigot, embrio, lalu janin dalam waktu 41 minggu, akhirlah sebagai bayi. Ini proses perkembangannya dari mulai embrio, janin, sampai kemudian usia 40 menjelang kelahiran. Lanjut. Jadi ada 3 tahapan, yaitu zigot, embrio, janin. Nah, ternyata ini sudah ada dalam Al-Quran. 14 abad yang lalu itu sudah ada dalam. Artinya dia menjadi surat Az-Zumar ayat 6 yang artinya dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, 3 proses tahapan, yaitu zigot, embrio, lalu menjadi janin. Yang bermuat demikian itu ya Allah, dan kamu, Tuhan kita semua, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana dipalingkan? Kan surat Az-Zumar ayat 6. Ya, ini adalah istilah-istilah baru yang harus kalian ingat. Apa itu reproduksi, apa itu pembelahan mitosis, apa itu pembelahan meiosis, apa itu istilah diploid,
haploid, propase, metapase, anapase, sintokinesis, zigot, embrio, janin, kromosom dan kromosom. Ya, itu kita topik pertama, pertemuan pertama hanya itu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang alat reproduksi untuk pria, untuk laki-laki. Di pertemuan berikutnya ini organ reproduksi pada laki-laki. Pertemuan berikutnya kita akan kupas habis materi organ reproduksi laki-laki. Oke? Nanti kamu akan tahu nama organ yang ditunjukkan oleh gambar di samping beserta fungsinya. Nah, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.